Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam persekutuan tengah pekan pada hari ini. Sebelum kita memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman-Nya, marilah kita bersatu hati untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan dan juga hari baru yang boleh Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan sebentar Tuhan, jika kami akan memulai persekutuan kami, mendengarkan firman-Mu dan juga memuji Tuhan, biarlah Roh Kudus boleh memimpin kami agar kami dimampukan untuk memahami firman-Mu, sehingga kami boleh ditegur dan dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Doa ini Tuhan hanya kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan sehari-hari tak jarang kita menemukan berbagai permasalahan atau pergumulan. Hal itu yang membuat kita sebagai manusia terbatas seringkali kehilangan sukacita dan juga hidup menjauh dari Allah. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, Allah adalah pribadi yang senantiasa hadir dan selalu menyertai kita. Ia hadir melalui firman yang kita dengar, firman yang kita baca, dan juga firman yang kita lakukan sehari-harinya. Dan firman itulah yang akan memberikan kita kelegaan dan juga kekuatan untuk menjalani kehidupan. Marilah Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian dari PKJ 255, Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Marilah
kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya saudara-saudara, jumpa lagi dalam persekutuan tengah pekan, dan saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini Tuhan perjumpakan kami sudah memuji nama Tuhan, dan saat ini kami rindu akan sapaan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini senantiasa memperlengkapi kami, senantiasa menopang kami, senantiasa memimpin kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan, dan semakin berani menjalani kehidupan ini seturut dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan, merenungkan, dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Suatu hari saudara-saudara, ada seseorang yang terkena imbas corona, dan itu berimbas kepada perekonomiannya. Dia di PHK dan dia gak punya pekerjaan. Nah, suatu hari temannya melihat seseorang ini. Kamu kan sudah gak punya pekerjaan. Yuk coba sekarang bikin pekerjaan. Nah, orang ini ngomong, wah, ya udah, saya mumpung nggak punya pekerjaan, saya mau. Kira-kira kerjaannya apa ya? Temennya ngomong, ya udah, coba kamu bikin makanan untuk dijual. Nah, orang ini ngomong, waduh, kalau makanan saya khawatir, karena yang jual makanan kan sekarang banyak. Pasti nanti saingannya banyak. Saya khawatir nanti nggak laku. Ya udah, kalau nggak mau makanan, coba jual barang dari pasar misalnya, ya, jual sayur dijual di tempatmu sekarang. Nah, orang ini jawab, waduh, kalau nanti saya jualan sayur, saya khawatir kalau nggak laku gimana? Tewas saya beli banyak, nggak laku, nanti kan malah jadi saya yang tombok. Saya khawatir nggak ada yang beli. Ya udah, kalau kamu khawatir, ya udah kamu mending kulaan lah di pasar baju, kalau ndak kain, kemudian kamu jual. Nah, itu kan nggak akan rusak barangnya. Nah, jawab lagi saudara-saudara, waduh, saya khawatir nanti kalau saya nggak punya modal, saya modalnya kan tipis, apalagi kalau beli kain, ya nanti kalau ada yang laku, kalau nggak laku juga gimana? Loh, kan kamu bisa toh modelnya PO, pesan dulu baru dibelikan. Nah, orang ini ngomong lagi saudara-saudara, waduh, saya khawatir nanti saya ditipu. Sekarang kan banyak toh kasus-kasus online palsu, saya khawatir. Nah, temennya kis mumet saudara-saudara ya. Wes, urip kok isine khawatir terus. Nah, saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, kisah tadi memperlihatkan dalam kehidupan ini ada yang namanya kekhawatiran. Kekhawatiran sama seperti orang yang tadi di PHK ini ya saudara-saudara ya, yang gak punya pekerjaan. Dia dikasih ide makanan, dia khawatir kalau gak laku makanannya basi rusak. Dikasih ide jualan barang-barang sayur-sayuran, khawatir kalau nanti tiwas beli banyak gak laku. Disuruh jual yang namanya kain baju, khawatir lagi kalau nanti modalnya gak cukup. Disuruh pesen dulu baru dibelikan, khawatir kalau nanti ditipu. Saudara-saudara, ada model-model orang seperti ini, dikuasai kekhawatiran dan kekhawatiran. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai orang Kristen yang mungkin saja detik ini kita dikuasai kekhawatiran. Nah, saudara-saudara, dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7 dikatakan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sekali lagi saudara-saudara, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, kekhawatiran itu memang tidak bisa kita tolak dalam kehidupan ini. Di sisi yang lain, kita melihat kekhawatiran adalah sebuah bentuk respon. Kita sebagai manusia menanggapi yang namanya tantangan, menanggapi yang namanya kesulitan, menanggapi yang namanya beban hidup. Makanya manusia selama itu normal pasti pernah merasakan kekhawatiran.
Tetapi saudara-saudara, di sisi yang berbeda, kalau kekhawatiran itu menguasai seseorang, kalau kekhawatiran itu menjadi titik fokus seseorang, kalau kekhawatiran itu justru membuat orang tidak berani membuat apa-apa, tidak berani melakukan apa-apa, tidak berani memperjuangkan apa-apa, itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah, saudara-saudara. Jadi kekhawatiran itu sesuatu yang normal, tetapi itu harus sewajarnya. Kalau kekhawatiran itu membuat kita nggak berani apa-apa, tidak berani menghadapi hidup, kekhawatiran tidak berani membuat kita berkreasi, tidak berani membuat kita melakukan sesuatu, disitulah kadar kekhawatiran kita itu sudah berlebihan. Dan hari ini saudara-saudara, kita diingatkan lagi melalui firman Tuhan. Serahkan kekhawatiran yang berlebihan itu kepada Tuhan. Ingat saudara-saudara, yang diserahkan kekhawatirannya, bukan bebannya. Ya, sekali lagi ya dikatakan, serahkan kekhawatiran, bukan beban. Kenapa saudara-saudara? Karena dalam kehidupan ini mungkin Tuhan tidak mencabut beban itu. Mungkin Tuhan tidak mencabut pergumulan. Supaya apa? Supaya kita bersandar kepada Tuhan. Supaya kita beriman kepada Tuhan untuk berani menjalani kehidupan. Untuk berani menjalani pergumulan. Untuk berani menjalani beban hidup itu. Sehingga ketika kita berani menjalani kehidupan itulah, beserta beban-beban hidup itulah, disitulah saudara-saudara, kita mengingat ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang senantiasa beserta dengan kita. Ada Tuhan yang senantiasa menemani kita. Maka dari itu saudara-saudara, bukan beban yang menjadi masalah, tetapi kekhawatiran itu yang membuat kita nggak berani hidup, nggak berani berharap, nggak berani semangat. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, sekali lagi, hidup ini mungkin kita mengalami kekhawatiran. Tetapi ketika kekhawatiran itu membuat kita tidak semangat, membuat kita tidak bisa berekspresi, tidak berani untuk berkarya, tidak berani untuk berjuang, maka berdoalah kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiran sehingga kita berani menghadapi beban hidup yang ada. Selamat menghadapi realitas kehidupan. Dan ketika kekhawatiran itu berlebih, ingat, ada Tuhan yang lebih besar daripada kekhawatiran kita. Amin. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini kami diingatkan. Mungkin saat ini kami memiliki pergumulan. Mungkin kami saat ini memiliki masalah. Mungkin kami saat ini berada dalam situasi yang sakit. Mungkin saat ini kami berada di dalam situasi yang tidak enak sama sekali. Dan itu membuat kami dikuasai oleh kekhawatiran. Dan hari ini ya Tuhan, melalui firman Tuhan inilah kami dikuatkan untuk menyerahkan kekhawatiran kami. Sehingga kami berani menghadapi setiap keadaan dalam kehidupan kami. Kami berani menghadapi rasa sakit yang mungkin saat ini kami alami. Kami berani menghadapi kenyataan pahit yang mungkin saja kami alami. Kami berani menghadapi kesulitan hidup yang mungkin saat ini kami jumpai. Karena ketika kekhawatiran itu tidak menguasai kami, disitulah kami beriman dan percaya Tuhan senantiasa menemani kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukanlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kami dikuatkan dan tidak dikuasai kekhawatiran di dalam menjalani kehidupan ini. Kami turut berdoa Tuhan untuk Bu Suratmi, Bu David, Bu Kamiem, Bu Suparmi, Bu Sri Saino, Bapak Heru Kusmanto, Ibu Waliem, Ibu Suhardi, Bapak Adi Sunarto. Tuhan berkati nama-nama lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Maupun yang saat ini kami sedang sakit. Mungkin saat ini kami menghadapi kelemahan ekonomi. Mungkin saat ini kami menghadapi kesulitan dalam pekerjaan. Kesulitan dalam studi. Kami memiliki hambatan di dalam perkuliahan sekolah kami. Mungkin saat ini kami berkonflik dengan anggota keluarga kami maupun orang lain. Ya Tuhan, di tengah situasi ini jangan sampai kami dikuasai ketakutan, kekhawatiran.
Namun kami mau menyerahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan. Sehingga kami berani menghadapi berserta dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.